Kali ini, kita akan membahas tentang mengapa Indonesia menghadapi kesulitan dalam hal kemajuan. Jadi, mari kita mulai dan pelajari lebih lanjut. Kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti, tidak akan maju. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami akan memulai dengan membahas korupsi, yaitu masalah yang telah lama menjadi kendala bagi Indonesia. Korupsi terjadi ketika orang yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab dalam pemerintahan atau sektor publik menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk keuntungan pribadi. Ini bisa berupa menerima suap, menggelapkan uang, atau menggunakan posisi untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi memiliki dampak besar pada kemajuan suatu negara, dan Indonesia tidak terkecuali. Pertama-tama, uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan malah berakhir di tangan-tangan yang salah. Ini berarti proyek-proyek penting seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit mungkin terbengkalai atau tidak berkualitas. Selain itu, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketika orang tidak percaya lagi pada pemerintah, akan sulit untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk kemajuan. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa korupsi begitu sulit diatasi? Salah satu alasannya adalah karena sifatnya yang tersembunyi dan rumit. Korupsi sering terjadi di balik layar, sulit diidentifikasi oleh masyarakat umum. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan sistem pengawasan yang tidak memadai juga membuat pelaku korupsi merasa mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Sekarang, mari kita bahas tentang kualitas pendidikan di Indonesia dan bagaimana ini memengaruhi kemajuan negara kita. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk masa depan yang sukses. Pendidikan membantu kita mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pola pikir yang diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi. Namun, di Indonesia, masih ada banyak tantangan dalam sistem pendidikan. Indonesia sendiri masih menduduki peringkat 67 dari 203 negara, dan tertinggal 128 tahun dari negara maju. Itu artinya, butuh 1 abad lebih bagi Indonesia untuk menyamai pendidikan negara maju. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dan buku pelajaran yang memadai. Selain kualitas pendidikan, akses juga menjadi masalah. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Terkadang, faktor ekonomi, geografis, dan sosial dapat menghalangi akses pendidikan yang setara. Tentu saja, kita tidak hanya akan membicarakan masalah, tapi juga solusinya. Untuk mengatasi korupsi diperlukan transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan. Informasi tentang anggaran dan pengeluaran publik haruslah dapat diakses oleh semua orang. Jika kita bisa melihat bagaimana uang negara digunakan, ini akan lebih sulit bagi orang untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas diperlukan. Pelaku korupsi harus dihukum sesuai dengan hukum, tanpa pandang bulu. Ini akan menjadi efek jera dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam praktik korupsi. Sementara untuk perbaikan pendidikan, pemerintah perlu lebih mengalokasikan dana untuk memperbaiki fasilitas sekolah, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Perlu diketahui juga masih banyak faktor yang menjadi penyebab Indonesia sulit maju jika diselidiki lebih dalam lagi. Seperti infrastruktur yang terbatas dan tidak merata di beberapa daerah. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang rusak, jaringan listrik yang tidak stabil, atau pelabuhan yang kurang efisien, dapat menghambat pergerakan barang dan jasa. Infrastruktur yang buruk juga mengakibatkan Indonesia ketergantungan terhadap sumber daya alam, karena tidak memadai untuk mengembangkan sektor industri atau jasa lainnya. Yang terakhir yang menjadi faktor Indonesia sulit maju adalah karena kurangnya inovasi dan riset. Hasil survei menunjukkan kalau Indonesia berada di urutan rendah dalam kategori negara inovatif. Indonesia menempati urutan 75 dari 132 negara di tingkat global, dan menempati urutan 7 di tingkat ASEAN. Selain itu, banyak penemu asal Indonesia yang kurang dihargai dan kurang didukung oleh pemerintah sendiri. Seperti penemu di bawah ini contohnya, penemuan mereka kurang dihargai dan kurang didukung oleh negaranya sendiri, namun karya mereka sangat diminati di negara lain.
Mungkin sampai sini saja pembahasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.